Halo, apa kabar teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang struktur atom, mulai dari perkembangan teori atom. Nah, yang pertama itu ada teori atom Dalton. Itu disebut juga dengan teori atom bola pejal, karena belum ada apa-apa ya, kayak bola golf gitu, seperti bola golf, bola pejal. Nah, di sini ada kelebihan sama kelemahannya. Kita lihat kelebihannya dulu. Teori atom Dalton itu merupakan teori pokok yang membuat ilmuwan lain tertarik untuk mempelajari atom secara mendalam, sehingga terdapat model-model atom yang lebih kompleks. Jadi intinya dia itu cikal bakal untuk menentukan teori atom yang lainnya. Ini kelebihannya. Kemudian kelemahannya apa? Ini kelemahannya, dia tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom yang satu dengan atom yang lainnya. Jadi semua atom itu sama bentuknya, kayak gitu ya, seperti bola pejal. Kemudian tidak dapat menjelaskan tentang cara atom yang saling berikatan. Atau atom sebenarnya dapat membuat partikel semakin kecil, atau dia itu bisa membuat partikelnya itu lebih kecil. Tapi hal ini bertentangan dengan teori atom Dalton bahwa atom tidak dapat dibagi lagi. Jadi itu kelemahannya ya, dia masih bola pejal. Oke, kemudian yang kedua ada dari teori atom J.J. Thomson. Di sini ada model atomnya seperti ini. Dia itu seperti roti kismis. Jadi si elektron ini itu dia bagaikan kismis dalam roti kismis. Nah, di sini juga dia ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut dengan partikel subatomik. Menerangkan elektron terdapat dalam semua unsur. Jadi teori atom dari Thomson itu dia menemukan adanya elektron. Ya, jadi penemu elektron siapa? Yaitu J.J. Thomson. Oke, ini kelebihannya. Kemudian kelemahannya tidak dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas yang dikemukakan oleh Rutherford. Jadi ini masih lumayan simpel ya. Kemudian tidak dapat menjelaskan mengenai adanya inti atom, masih belum tahu. Kemudian belum dapat menerangkan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron dalam bola atom. Jadi kayak elektron itu masih tersebar aja, belum tahu komposisi atau apa-apanya. Itu ya. Ini untuk Thomson. Kemudian ada teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford itu jadi udah ada intinya ya. Di sini intinya atau nukleus. Kemudian ada yang mengelilingi. Siapa yang mengelilingi si elektron ini yang tadi roti kismis ya? Si elektron dia mengelilingi inti. Nah, di sini ada kelebihannya. Membuat hipotesis bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti dan satu sama lain terpisah oleh ruang hampa. Jadi di teori atom Rutherford ini dia sudah menemukan inti atom. Inti atom itu nanti ada proton sama neutron ya. Kemudian ada elektron yang mengelilinginya gitu. Makanya nanti kenapa Rutherford itu dia mau mengemukakan keberadaan inti atom. Jadi penemu inti atom siapa? Yaitu Rutherford ya. Tapi nanti di sini ada proton nih. Ini ada proton, ada neutron. Proton itu ditemukan oleh Chadwick ya. Jadi Rutherford itu menemukan inti atom, tapi kalau proton oleh Chadwick. Oke, kemudian kelebihan lainnya dapat menerangkan fenomena penghamburan sinar alfa oleh lempeng emas. Itu nanti kita bahas ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya atau kelemahannya itu ya adalah dia tidak dapat menerangkan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti sesuai dengan teori fisika klasik. Harusnya kalau menurut teori fisika klasik itu kan si elektron ini dia bermuatan negatif ya. Kemudian si proton ini dia bermuatan positif. Harusnya negatif ketemu positif itu harus ada tarik-menarik. Maka menurut teori fisika klasik itu dia akan berdekatan. Tapi ternyata di atom ini si elektron dia tidak jatuh ke inti. Nah, Rutherford belum bisa menjelaskan kenapa sih si elektron tidak bisa jatuh ke inti gitu. Maka nanti disempurnakanlah oleh si Bohr ya. Nah, ini kita lihat yang fenomena penghamburan sinar alfa oleh lempeng tipis emas. Jadi, ini ada zat radioaktif.
itu dari balok timbal atau timah hitam. Kemudian di sini dia memancarkan sinar alfa. Plat timbal mengenai plat timbal memancarkan sinar alfa, dan ini lempeng emasnya. Nah, ketika dia dipancarkan sinar alfanya, ternyata dia ada yang diluruskan, ada yang dibelokkan, dan ada yang dipantulkan. Kenapa bisa seperti itu? Nih, kalau ini kan diluruskan nih. Nah, misalnya ini ya, ini diluruskan, kemudian yang ini dibelokkan, dia berbelok, kemudian yang ini ada yang dipantulkan. Kenapa bisa seperti itu? Itu menandakan bahwa si lempeng emas itu, atom emasnya itu terdiri dari inti-inti. Inti-inti kan bermuatan positif, sementara partikel alfa dia bermuatan positif. Jadi partikel alfa yang bermuatan positif ketemu sama inti bermuatan positif, dia akan tolak menolak, maka nanti dia akan dipantulkan. Kalau yang diteruskan ini, dia tidak mengenai inti atomnya gitu. Kalau yang dibelokkan, dia mengenai sedikit inti atomnya. Jadi ini yang diteruskan, berarti di dalam atom itu ada ruang hampa gitu. Jadi fenomena penghamburan sinar alfa itu nanti ada 3 jenis sinar ya. Bisa diluruskan, berarti kalau diluruskan dia mengenai ruang hampa atau tidak mengenai inti. Kemudian ada yang dibelokkan, berarti dia mengenai sedikit inti, dan ada yang dipantulkan, berarti dia mengenai inti gitu ya. Oke, kita lanjut ke teori atom Niels Bohr. Ini kalau Niels Bohr teori model atomnya seperti ini ya. Jadi dia sudah ada inti bermuatan positif dan elektron mengelilinginya. Dalam orbit ini udah ada orbitnya. Tidak seperti yang tadi yang Rutherford ya. Kalau Rutherford itu masih acak. Kalau di sini dia udah teratur ya, udah ada lintasannya atau orbitnya. Oke, ini kelebihannya. Dia menjawab kelemahan dalam model atom Rutherford dengan mengaplikasikan teori kuantum, menerangkan dengan jelas garis spektrum pancaran atau emisi atau serapan dari atom hidrogen. Nah, si Niels Bohr ini dia membuat eksperimennya untuk atom hidrogen aja nih, nggak atom yang lain. Makanya nanti akan berbeda ya. Ada kelemahannya di situ. Oke, kelebihan yang lainnya lagi, membuktikan adanya lintasan elektron atau orbit untuk atom hidrogen. Jadi ini udah ada orbit-orbitnya, lintasan-lintasannya si elektron yang mengelilingi inti atom. Jadi penemu lintasan elektron atau orbit siapa? Niels Bohr, gitu ya. Kemudian kelemahannya, terjadi penyimpangan untuk atom yang lebih besar dari hidrogen. Nah, tadi kenapa si Niels Bohr ini dia melakukan percobaan untuk atom hidrogen doang. Jadi kalau misalkan selain atom hidrogen, dia belum bisa menjelaskan juga gitu. Nah, tidak dapat menerangkan efek Zeeman, yaitu spektrum atom yang lebih rumit apabila atom ditempatkan pada medan magnet. Kayak ini untuk Niels Bohr, jadi belum sempurna. Dan dia disempurnakan oleh teori mekanika kuantum. Ini model atomnya seperti ini. Teori mekanika kuantum itu melakukan percobaan itu ada 3 orang ya. Ada de Broglie, Louis de Broglie ini. Cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan berperilaku sebagai gelombang. Jadi ada dualisme gelombang partikel. Itu. Kemudian ada Heisenberg. Tidak mungkin menentukan kecepatan dan posisi elektron secara bersamaan, tetapi dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Jadi hanya kebolehjadian menemukan elektron aja, tidak tepat elektronnya di mananya gitu. Kemudian yang ketiga ada Erwin Schrödinger, mengajukan teori yang disebut teori atom mekanika kuantum, yaitu kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Jadi elektronnya nggak pasti ditemukan di mananya. Nah, daerah dengan kemungkinan terbesar ditemukan elektron adalah orbital. Jadi nanti di sini tuh ada orbital-orbitalnya gitu. Kalau tadi yang Niels Bohr itu orbit, kalau mekanika kuantum orbital atau ruang ya, orbital itu ruang. Makanya nanti ada bilangan kuantum gitu. Jadi bilangan kuantum itu untuk menentukan kebolehjadian letak si elektronnya di mana
gitu. Oke, ini teorinya, semoga membantu. Ada kelemahan dan kelebihannya. Terima kasih sudah melihat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.